Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Aina wasalna fi darsina al-madi? Di pertemuan yang lalu kita sampai di mana Ibu sekalian? Entah. Amama dan khalfa, Ustaz. أحسنتي. في درسنا الماضي وصلنا إلى الدرس الثامن. Kita masih di pelajaran ke-8. Betul Ibu? Iya. Betul, Ustaz. الدرس الثامن لم ننتهي منه. Kita belum menyelesaikannya. بقي هناك بعض الصفحات. Di sana tersisa beberapa halaman saja. الدرس الثامن pelajaran ke-8 kemarin kita membahas tentang al-isyarah ila al-mu'arraf bi al, kemudian al-ismul maqsur yaitu isim yang diakhiri alif, kemudian amama dan khalfa. Dan kemarin kita sampai di at-tamrinur rabi', ya kan Bapak ya? Yang sudah kita bahas baru sampai tamrin rabi' saja. Sedangkan at-tamrinul khamis, latihan kelima, kita belum jawab sama sekali. Iya atau iya? Iya, Ustaz. Baik. Tafadhalna iftahna at-tamrin al-khamis. Silahkan dibuka latihan kelima Ibu-ibu sekalian. Hal fatahtunna? Fatahna. Na'am fatahna. Alhamdulillah. Baik. Hunaka amr, di sana ada perintah Ibu sekalian. Ta'ammal atau ta'ammali. Ma ma'na ta'ammal atau ta'ammali? Silakan ya. Gimana? Silakan. Di sini maksudnya ta'ammal adalah perhatikan. Gitu ya. Maksudnya ta'ammal, perhatikan atau renungkan lah. Sebenarnya kalau dalam konteks percakapan ta'ammal itu bayangkanlah, tapi di sini maksudnya perhatikan dan renungkan. Maksudnya apa di sini? Ta'ammalil amtsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini terkait dengan isim maksur Ibu-ibu sekalian. Terkait dengan apa Ibu? Isim maksur. Isim maksur. Isim maksur kemarin isim yang bagaimana? Iya. Isim yang Alif. Alif. yang diakhiri alif. Santuna. Yang penting diakhiri alif. Baik alifnya mamdudah maupun maksurah. Dan tanda i'rabnya bagaimana Ibu kalau isim maksur? Tanda i'rabnya? Fathah. Muqaddarah, tidak nampak. Ya kan Ibu ya? Iya.
lakunna jami'an. Coba kita baca terlebih dahulu. Karirna ba'di. Al-baitu. 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 Ma ma'na al-baitu? Rumah. Rumah. Thumma. Fil baiti. Fil baiti. Ma ma'na fil baiti? Di dalam rumah. Rumah. Di dalam rumah. Ahsantunna. Thumma. Minal baiti. Minal Minal baiti. baiti. Ma ma'na minal baiti? Dari rumah. Rumah. Dari rumah. Jayyid. Thumma al-akhir. Ilal baiti. Ilal Minal baiti. baiti. Ma ma'na ilal baiti? Ke rumah. Mada? Ke rumah. Ke rumah. Ke rumah. Ahsantunna. Kalau kita perhatikan di sini, al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti, semuanya tanda i'rabnya kelihatan di akhir hurufnya. Ya atau ya? Iya. Iya. Nah, al-baitu ada dhammah di akhirnya. Mah, Fil baiti kasroh akhirnya. alhamdulillah mah ada guru mah. Ada Ustadznya Rasyad. Mah. Nah, Nastamir, kita lanjutkan. Baik. Lalu minal baiti ilal baiti, semuanya terlihat kasroh di akhirnya. Ya kan Ibu ya? Ada al-baitu, dhammah di akhirnya, kemudian fil baiti, minal baiti ilal baiti, semua tanda i'rabnya nampak dhahirah, kelihatan. Ya kan Ibu ya? Iya. Nastamir. Kita lihat di sana kata berikutnya. Al-mustashfa. Mustashfa. Ma ma'na al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Boleh lah. Setelah kita rumah sakit. Berikutnya. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Ma ma'na fil mustashfa? Di dalam rumah sakit. Di dalam rumah sakit. Jayyid. Minal mustashfa. Minal Ma ma'na minal mustashfa? dari rumah sakit. Jayyid. Thumma ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Ma ma'na? ke rumah Rumah sakit. Rumah sakit. Baik. Lau nulahid, kalau kita perhatikan hadhil kalimah, ini al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Huruf terakhirnya apa Ibu? alif. 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 Huruf terakhirnya alif di sana. Setelah huruf fa itu huruf alif, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Ini alif maqsurah. Ini alif maqsurah. Kata seperti ini berarti termasuk ism apa? Ism maksud. Ism maqsur. Ism maqsur. Ism maqsur itu ketentuannya kemarin bagaimana? Tanda i'rabnya muqaddarah. Tanda i'rabnya tidak nampak pada huruf alif. Ya kan Ibu ya? Al-mustashfa ini marfu'. Marfu' tandanya dhammah, tapi dhammah muqaddarah 'alal alif, di atas alif. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, semuanya majrur. Betul? Betul. Majrur tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Mana kasrohnya? Kasroh muqaddarah alal Muqaddarah 'alal alif. Ahsantunna. Enggak bingung kan Ibu ya? Iya, enggak bingung. Fatahallahu alaikunna jami'an. Nastamir. Karirna ba'di. Amrika. Amerika. Fi Amrika. Di Amerika. Min Amrika. Min Amerika. Ila Amrika. Ila Amerika. Ma ma'ana Amrika? Amerika. Amerika. Baik. Ini kalau kita perhatikan juga huruf terakhirnya adalah huruf alif. Berarti juga termasuk ism maksur tidak? Termasuk. Naam, termasuk ism maksur juga. Jadi ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Yang penting diakhiri alif. Entah itu alifnya alif maksurah maupun alif mamdudah. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Baik. Berarti ketentuannya juga sama. Tanda i'rabnya muqaddarah. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Aldi. Naam.
Kalau kita berkata Amerika, Amerika di sini marfu', tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Marfu' tandanya dhammah. Dhammahnya muqaddarah 'alal alif. Alif. Gitu kan Ibu ya? Kemudian fi Amerika, min Amerika ila Amerika, semuanya majrur, sah? Sahih, betul? Betul. Sahih. Sah. Fi Amerika, min Amerika ila Amerika, kulluha majrurah, semuanya majrur. Jurur. Ma alamatu jarri? Apa tanda jarnya? Kasrah. Kasroh. Aina kasrotuha? Satu muqaddarah alal alif. Ahsantun. Tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah alal alif. Jadi fi Amerika pada alif di sana. Itu sebenarnya ada kasroh tapi muqaddarah. Tidak. Kenapa kok muqaddarah? Kenapa kok tidak ditulis nampak misalkan kasrohnya atau dhammahnya? Gimana? Karena akhirnya Alif tidak bisa diharokati. Karena alif memang tidak bisa diharokati, gitu ya Bu ya. Tayyib. Atau nanti istilah i'rabnya itu at-ta'adzur. Ta'adzur ya, karena udzur memang alif itu tidak bisa diharokati. Gitu ya Bu ya. Contoh terakhir, karena ba'di Almania. Almania. Fi Almania. Fi Almania. Min Almania. Min Almania. Ila Almania. ila Almania. Ma makna Almania? Halo? Jepang. Masa? Kalau Jepang ya Yaban. Jerman, Ustaz. Jerman. Tayyib, ahsantunna. Almania, ma makna Almania? Jerman. Jerman. Tayyib, ini juga termasuk ism maksur. Sah? Betul? Iya, Tad. Sah, sahih. Almania, ini ism maksur di akhir alif. Ini juga ketentuannya sama berarti. Tanda i'rabnya muqaddarah. Almania marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Fi Almania, min Almania ila Almania, semuanya majrur. Tanda jarnya kasrah muqaddarah 'alal alif. Alif. Gitu Ibu ya? Wadih? Oke. Fi soal, hal min soal? Fi. Mafi? Kalau tidak ada, nastamir. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir. Nastamir ila at-tamrin tahta. Kita lihat tamrin di bawah contoh-contoh tersebut. Misalnya ada tamrin perintahnya iqra waktub atau iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Gitu Ibu ya? Baik, kita baca Ibu sekalian wahidan fawahidan. Kita baca satu persatu. Kita mulai dari Ibu Diana. Tafadhali Mbak Diana. نعم. Haramita. Baik. هذا الطبيب من إنجلترا. أحسنتي. هذا الطبيب من إنجلترا. هذا الطبيب من إنجلترا. Fatah Allah alaik. Min Inkaltara. Min itu huruf apa? Jar. Harful jar. Berarti pengaruhnya apa terhadap isim setelahnya? Memajrurkan. Nah, memajrurkan isim setelahnya. Berarti Inkaltara dalam keadaan Majrur. majrur. Tanda jarnya apa? Kasrah. Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah aina? Alal alif. Alal alif. Ahsanti. Kasrah muqaddarah alal alif. Allah. Enggak bingung Mbak Diana ya? Baik, nastamir. Ba'daha Azura Afifah nampaknya keluar masuk. Semoga diberi kemudahan. Ba'daha Bu Ida Dahlan, tafadhali. Raqam 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ahsant. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Ma ma'ana Bu Ida? Hamid pergi. Hamid pergi
ke Prancis. Ahsanti Hamid. Pergi ke Prancis. Setelah pergi ke Prancis. Di sana ada Faransa. Faransa ini isim apa, Is- Disebutnya tadi istilahnya isim apa yang diakhiri alif seperti ini? Ism maksuroh. Isim maksur. Isim maksur. Gitu ya? Isim maksur. Setiap isim yang diakhiri alif ini isim maksur, tanda i'rabnya muqaddarah. Ini ila Faransa. Faransa ini majrur, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Gitu ya? Allah. Muhammad nastamir. Raqam 3. Ibu Luli. هل حاضرة؟ لم تحضر؟ إذن بعدها برزقي. تفضلي برزقي. Mahmudun maridun Mahmudun maridun huwa al-ana fil mustashfa. طيب محمود مريض. محمود مريض. هو الآن langsung disambung gitu ya. هو الآن Ana fil mustashfa. هو الآن في المستشفى. أحسنت. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. طيب. Di sini ada isim maksur tidak, Bu Rizki? Ada. Amanah? Mustashfa. Al-Mustashfa. Ini isim maksur dalam keadaan apa kalau dalam susunan kalimat ini? Majrur. Majrur. Ahsanti. Kasrotun muqaddarah alal alif. Ahsanti. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah alal alif. Kasratun muqaddaratun alal alif. Tahallah alaik. Enggak bingung berarti ya. طيب نستمر بعدها رقم 4. ساكنة تفضلي اقرأي. Halo, Ibu Sakinah. Afwan Ustadz, Afwan. نعم تفضلي. Masih belum ya Ustadz, soalnya 2 minggu nih Ustadz. Dicoba saja nggak apa-apa, dicoba dibaca. Sahabah Abdullahu Abdullahu atau Abdullaha? Abdullahu atau Abdullaha? Abdullahu ya Ustadz, apa sih? Abdullahi. Yang betul apa Ibu? Abdullahi. Abdullahi. Kenapa lafzul jalalah di sini kasrah huruf terakhirnya? Mudhaf ilaih. Karena kedudukan lafzul jalalah di sini sebagai mudhafun ilaihi. Masih ingat Bu Sakinah pembahasan al-mudhaf wal mudhaf ilaih? Bab berapa Ibu? Mudhaf ilaih itu? 6 ya? Bab 6. Betul, bab 6. Ya. Masih ingat kan Om ya? Insyaallah. Abdullah maksudnya hamba Allah kalau diartikan. Tapi di sini sebagai nama. Dhahaba Abdullahi Itu kata yang ada di contoh tadi Om, yang terakhir. Jerman. Oh iya, minal. Jangan minal, itu bukan alif lam yang kita kenal. Itu itu hamzatul qat'i itu. Dibacanya a. Minal. Bukan minal. Oh iya, itu. Min amania. Min amania. Almania. Ila apa tuh Ustaz ya? Nggak tahu Ustaz. Paham ya? Tadi itu nomor 1 sudah ada itu. Ilkaltaro. Ini kosakatanya juga harus diperhatikan Om ya. Ya, Ustaz. Banyak ya. Nah,
Kosakata ini belajar bahasa kalau tanpa menghafal kosakata agak susah, memang agak susah. Jadi kosakata itu penting. Makanya kita setiap pekan ada PR itu, diantaranya PR kosakata itu untuk membantu, memudahkan. Itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan menghafal kosakata gitu, Om ya. Nah, yasrallahu muran. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Kalau diartikan apa, Bu Sakinah? Dahaba itu Abdullah pergi Abdullah pergi dari Mania, dari Jerman. dari Jerman menuju ke Inggris. Ya, Abdullah pergi dari Jerman menuju ke Inggris. Gitu, ya? Tahlahalakum najami'an. Baik. Abbas, nastamir. Kita lanjutkan ya, Ibu. Nah, anda bulis. Tafadhali, raqam 5, bulis. Bismillah. Naam, syakira amanna nuh. Kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. أحسنت هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى ما شاء الله أحسنت ما معنى هذه الجملة وليس Ini kitab kepunyaan Isa dan itu kitab kepunyaan Musa. Kitab ini jadi kalau kita terjemahkan sesuai dengan tata bahasa kita, kitab ini milik Isa sedangkan kitab itu milik Musa. Baik, ahsanti. Di sana ada kata Isa dan Musa, betul? Boleh? Iya. Ini termasuk jenis kata apa? Isa dan Musa. Isim muqaddarah. Ism. Nah, istilahnya apa? Ism maksur. Maksur. Ism maksur, bukan maksuroh. Kalau banyak al-asma al-maksur. Kalau satu, ism maksur. Gitu ya? Isim maksur. Ism maksur, ism yang diakhiri alif. Baik alifnya alif maksurah maupun alif mamdudah. Ism maksur. Sana tanda i'rabnya muqaddarah li Isa, li Musa. Di sana sama-sama majrur. Tanda jarnya kasroh muqaddarah alal alif. Gitu ya? Nggak bingung namanya? Insyaallah enggak. Berikutnya terakhir di sana, ini bagiannya ini gimana Mag? Azura Afifah, panggilnya Afifah aja ya. Afifah, tafadhali. Iya, Ustaz. Anda panggilnya gimana? Afifah gitu, nggak apa-apa? Afwan. Nggak apa-apa, Ustaz. Afwan, Ustaz baru join saya. Ya, dari tadi keluar masuk saya perhatikan. Koneksi mungkin. Baik, tafadhali, raqam 6. Afwan, Ustaz yang mana ya, Ustaz? Yang itu. Ya. Nomor 6. Raqam 6, nomor 6. Nomor 6. Bismillah. Ustaz salah nggak apa-apa ya? Bismillah. Hadza al-muhandisu min Amrika. Ahsanti, hadzal muhandisu min Amrika. Hadzal muhandisu min Amrika. Ma ma'ana? Muhandisu insinyur ini. Insinyur ini? Dari Amerika. Dari Amerika. Ahsanti, faham. Min Amrika. Amerika ini ism apa? Ism Amerika ism al-ismul maksur. Ism maksur. Kalau di sini Amerika di susunan kalimat ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan apakah dia marfu atau mansub? Marfu. Masa marfu? Alif mahmud. Marfu itu gimana?
Marfu itu akhirnya Marfu itu biasanya nggak ada yang mempengaruhi sebelumnya, nggak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Di sini ada minnya sebelumnya ya Ustaz. berarti marfu atau berarti mansub? mansub. Hah? Apa Ustaz namanya Ahmad? Satu lagi saya belum nyatet. Marfu sama apa Ustaz? Lah apa? Ditanya balik nanya ini mah. Saya Marfu atau mansub? madrur. Marsub. Madrur lagi madrur. Madrur itu yang dibahayakan teh. Majrur. Majrur. Ini Amerika di sini majrur karena ada min huruf jar sebelumnya. Majrur tanda jarnya apa di sini? Halo? Ya Ustadz. Katanya majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya hada. Kalau majrur itu tanda jarnya apa? Misalkan al-baitu tadi fil baiti. Minal baiti. Min kalau ada min lalu tanda jarnya di belakang ada apa? Aslinya al-baitu. Huruf terakhirnya harokatnya dhamma. Kalau ada huruf jar maka di kasroh. Fil baiti minal baiti ilal baiti. Harokat terakhirnya jadi kasroh. Kasroh itu tanda jar. Tanda bahwasanya kata ini majrur. Gitu. Wah ini gimana ini? Jadi bin. Oh iya bin. Jadi kemarin bukannya Ustaz Syafiq sudah sampai sini? Sudah sampai mau masuk sampai jauh. 10 Ustaz. Iya, sampai jauh. 10. Ustaz. Harus dimurajaah lagi, Afif. Iya. Nah, min Amerika ini majrur tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Betul, yakin kasroh? Ya, kasroh. Nah, kasroh ini. Betul, kasroh. Iya. Kasrohnya di mana? Tidak terlihat. Muqaddarah. Muqaddarah. Muqaddarah di mana letaknya kasroh muqaddarah itu? Alal alif, pada huruf alif yang terakhir itu. Karena tanda i'rab berupa harokat itu letaknya itu di huruf terakhir. Ya kan Ibu ya? Iya. Di sini alif, huruf terakhirnya alif itu tidak bisa diharokati, makanya muqaddarah tanda i'rab. Allah alaik. Afwan Ustaz, saya salah nyatet majrur, saya catatnya madrur. J-nya D. Ini koreksi. Ya. Afwan Ustaz, maaf Ustaz dan akhwat semuanya. Baik. Fatahallah alaik. Fatahallah alaina jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo, ada pertanyaan Ibu? Insya Allah enggak, Tat. Alhamdulillah. Ya, ini Azura Afifah pindahan dari kelasnya Ustaz Syafiq kan ya sebelumnya? Nah, enggak masalah. Ini kalau dilihat di kelas ini usianya paling muda, 20 tahun. Azura Afifah. Tapi enggak masalah. Meskipun paling muda, harusnya paling semangat. Ya. Orang ibu-ibu aja semangat-semangat kan ibu-ibu ya? Insya Allah. Harusnya paling semangat. Semoga istiqomah. Amin. Karena biasanya itu justru itu yang istiqomah itu yang sudah ibu-ibu gitu. Justru yang muda-muda itu terkadang itu malah Anda aja gitu. Ya, semoga ini ntar Afifah ini istiqomah. Amin, Ustaz, makasih. Baik, Nastamir, tidak ada pertanyaan Ibu di sini?
طيب نستمر. Ini الصفحة بعدها تفضلنا افتحنا الصفحة بعدها. Silahkan dibuka halaman selanjutnya Ibu. Hal fatahtunna? Apakah sudah dibuka? Fatahna. Na'am fatahna. Ahsantunna. Baik. Di sana perintahnya hampir sama. Iqra atau iqra'i. Baca. Masih membaca Ibu ya? Baik. Kita baca satu-satu seperti tadi. Ibu Diana, Mbak Diana, tafadhol. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ahsanti. As-saburatu amama at-talibi. Oh, ini langsung ya. Wa hiya khalfal mudarrisi. Ma ma'na? Papan tulis gitu. Lupa. Papan tulis di depan Papan tulis di depan siswa. dan dia di belakang Pak Guru. Pak Guru, ahsanti. Oh, hiya ini hiya siapa? Atau hiya apa? As-saburatu. As-saburah. Pakainya hiya. Jadi insyaallah di bab 10 sebenarnya baru kita bahas tentang dhamir, tapi di sini sudah ada beberapa contoh hiya. Hiya itu artinya dia. Tapi untuk muannas, karena saburah muannas. Saburah muannas atau mudzakkar? Muannas. Saburah muannas. Limadha muannas? Diakhiri dengan tak marbutah. Diakhiri at-ta al-marbutah. Ahsantun. Alaikum. Tayyib. Ini kalau kita perhatikan ini halaman ini contoh penerapan amama dan khalfa. Ya kan Ibu ya? Iya. Amama dan khalfa. Amama, ma ma'ana amama? Di depan. Di depan. Khalfa, ma ma'ana? Di belakang. Di belakang. Amama dan khalfa itu termasuk jenis kata apa kalau dalam bahasa Arab? Ism apa? Mudhaf. Ism dzaraf. Ism dzaraf itu apa? Keterangan tempat. Jadi dzarf itu ada dua macam, ada dzarful makan dan ada dzarful zaman. Dzarful makan itu keterangan tempat, dzarful zaman keterangan waktu. Kalau ini amama dan khalfa termasuk dzarful makan. Dzarful makan, gitu ya, Bu ya? Iya. Dzarful makan. Lalu terkait dengan rangkaiannya atau coba sebelum rangkaiannya, harokat terakhir amama dan khalfa selalu Fathah. Lalu fathah amama khalfa. Kecuali kalau bersambung dengan ya mutakallim. Dan rangkaian dengan kata berikutnya rangkaian apa? Rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya kan Ibu ya? Amama dan khalfa itu sebagai mudhaf dan kata setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Makanya setelah amama dan khalfa itu selalu majrur. Tandanya kasroh karena sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Amama tali bi khalfal mudarrisi. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Baik, nastamir. Setelah Mbak Diana, kembali ke Afifah, tafadhali raqam 2. Bismillah. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal mudarrisat. Masa nyambung nggak kalau itu bacanya mudarrisat? Amamal madrasati. Ahsanti. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Ma ma'na? Apakah? Masa apakah? Di mana? Di mana mobilnya insinyur? Masa mudarris insinyur? Dari guru. Di mana mobil Pak Guru? Di mana mobil Pak Guru? Apa Ustaz? Dia ada di depan sekolah. Dia di depan sekolah. Ini baru nyambung. Kalau hiya amamal mudarrisati nggak nyambung. Dia di depan Bu Guru. Mobilnya Pak Guru di depan Bu Guru nggak nyambung. Hiya amamal madrasati. Ahsan. Paham. Nastamir Bu Ida, raqam 3, tafadhali. Beda kelas. Halo.
Bu Indah. Bu Indah, tafadhali. Lupa belum dibuka, Ustaz. Naam, mafhum insyaallah. Tafadhali. Aina baitul imami? Mm-hmm. Baitul imami khalfal masjidi. Ahsanti. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Masya Allah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di mana rumah di depan rumah Imam itu al-imam, maksudnya imam masjid gitu ya. Bukan amah, kalau amah hamzahnya fathah. Ini imam. di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Ahsanti, Masya Allah. Ya, bingung ya. Baik, nastamir. بعدها ورزقي تفضلي رقم 4. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Ahsanti, Masya Allah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di mana Hamid duduk? Sayyid. Dia duduk di belakang Mahmud. Ahsanti, Masya Allah. Faham alaik. Jadi nampaknya beberapa dari ibu sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ya? Bu Rizky sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Sudah pernah, Ustaz. Nah, di mana, Om? Di rumah ustazahnya. Oh, Masya Allah. Pakai kitab apa, Om? Durusul Lughah. Durusul Lughah juga? Udah sampai jauh, Om? Sampai mana, Om? Enggak, belum, baru sampai ini terakhir bab 8. Oh, bab 8 terakhir. Oh, di sini berarti setelah ini harus lebih konsen gitu, Mbak. Iya. Ya serallahu muraki. Mbak Diana sepertinya sebelumnya juga pernah belajar bahasa Arab, Mbak Diana? Ya, Ustaz. Oh, nah. Belajar kitab apa dulu? Dulu pernah Durusul Lughah juga di Tahfadz Al-Barkah, tapi hanya sebentar karena pembelajarannya saya tahu tidak selesai oleh ustadznya. Lalu pernah belajar nahwu sorof dasar juga, Ustaz, via online. Masya Allah. Yasrallahu murana jami'an. Ada lagi yang pernah belajar, Om, sebelumnya? Baik. Ini pernah belajar. Kita setiap pekan kemarin belajar kan, Mas? Emang kemarin kita ngapain? Nastamir. Kita lanjutkan. Bu Sakinah, tafadhali. Waktunya nomor 5 kan, Mas? Rakam 5, tafadhali. Bu Sakinah. Halo? Bu Sakinah, mikrofonnya belum dibuka. Iftahi mikrofon. Kalau belum bisa nyambung, kita ke Bulis dulu. Tafadhali, Bulis. Bismillah. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. جيد أمام المحراب. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. ما معنى هذه الجملة؟ بوليس. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Dan dia duduk di depan mihrab. Ini sudah jadi bahasa kita kan, mihrab. Tayyib. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada pertanyaan? Atau hal min soal an hadzal dars. Ada pertanyaan tentang pelajaran ini, pelajaran ke-8 tentang kemarin al-isyarah ilal mu'arrafi bi al, kemudian al-ismul maqsur dan amama khalfa. Afwan Ustaz. Naam. Yang alif maksuroh itu belum jelas, belum paham Ustaz. Alif maksurah. Jadi alif itu ada dua macam bentuk, gitu ya? Alif ada dua macam bentuk. Ada yang bentuknya berdiri, tegak, itu disebutnya alif mamdudah. Alif mamdudah. Mamdudah, karena dia mamdud itu
panjang gitu, berdiri. Enggak. Mamdudah itu artinya panjang. Artinya apa Ustaz? Ya, panjang, berdiri gitu ya. Oh begitu. Ibu-ibu kan ketika belajar tajwid mungkin sudah sampai pelajaran mad, ya kan Ibu ya? Mad itu artinya apa? Bacaan panjang. Panjang dari kata itu. Madda yamuddu, madun, mamdudun, mamdud. Itu yang diulurkan, yang diulurkan. Baik. Itu yang berdiri tegap itu disebut alif mamdudah. Kemudian ada bentuk alif yang kedua, bentuknya seperti ya. Bentuknya seperti apa, Seperti ya. Bentuknya seperti ya, tapi tanpa titik. Ya, Bentuknya persis seperti ya, tapi tanpa titik, itu disebut alif maqsurah. Nah, itu disebutnya alif maqsurah. Kalau secara fungsi sama persis. Alif itu fungsinya sebagai tanda baca panjang. Gitu kan namanya? Ya, lalu mungkin ada perbedaan lagi secara penempatan. Kalau alif mamdudah itu bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Tapi kalau alif maqsurah itu selalu di akhir kata. Nggak mungkin di tengah. Gitu ya? Alif maqsurah itu pasti di akhir kata. Masih ada yang dibingungkan, Bu Ida? Ya sementara sudah jelas, Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Di soal, ada pertanyaan? Tayujat? Ini sudah halaman terakhir. Di sana ada al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru ini alhamdulillah sudah dihafal Ibu sekalian. Al-Mustashfa, Al-Mania, Ingkelterro, Swissro. Apa makna Swissro? Swiss. Sama as-sikin. Apa makna sikin? Pisau. Sikin. Knife. Pisau. Sama Faransa? Prancis. Amama dan khalfa. Mudah insyaAllah. InsyaAllah tidak ada kendala Ibu ya untuk pelajaran ke-8 ini? InsyaAllah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada kendala, kita coba lanjutkan Ibu-Ibu ke pelajaran berikutnya. Berarti pelajaran keberapa Ibu? Ad-darsu? At-tasi'. Santuna. Pelajaran ke-9. Bukan tasik ya. Kalau tasik. At-tasi'. Tasi'. Pelajaran ke-9. Ad-darsu at-tasi'. Mada sanata'allam fi hadzal dars? Apa yang akan kita pelajari di bab ini, di pelajaran ini? Setidaknya di sana ada thalathatu mabahith. 3 pembahasan. Al-mabahathul awal, pembahasan pertama tentang an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut, atau juga bisa disebut dengan as-sifah wal mausuf, sama. An-na'tu wal man'ut atau as-sifah wal mausuf sama maksudnya. Sebagian kitab mungkin menyebutnya an-na'tu wal man'ut, sebagian kitab menyebutnya as-sifah wal mausuf, sama, maksudnya sama. An-na'tu ya as-sifah, sudah jadi bahasa kita kalau sifat, ya kan Ibu ya? Iya. Al-man'ut ya al-mausuf, sama. Ini hanya beda istilah saja karena beda madhab. Madhab Kufi dan Basri. Madhab. Ya, dalam bahasa Arab itu juga ada madhab, tidak hanya dalam fikih saja madhab itu. Baik. Berikutnya al-mabahats ats-tsani, pembahasan kedua, di sana ada as-sifah ala wazni fa'lanu la yunawwan. Sifat yang polanya fa'lanu. Gitu ya, fa'lanu. Ini sudah dihafalkan Ibu ya? Sudah. Baik. Alhamdulillah. Tsumma al-mabahats ats-tsalits, pembahasan ketiga yaitu alladzi. Alladzi sebagai isim mausul. Wa ibu mubasyarah ila al-mabahats al-awwal. Kita langsung ke pembahasan pertama. An-na'tu wal man'ut.
An-na'tu wal man'ut. Sebelum pelajaran 9 ini, kita sudah sempat mempelajari beberapa rangkaian kata, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Dimulai dari al-jar wal majrur, ada huruf jar dan isim majrur setelahnya, betul? Betul. Lalu setelah itu ada lagi al-mubtada wal khabar, atau sebelumnya apa? Al-mudhaf wal mudhaf ilaih, betul? Betul. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Kemudian al-mubtada wal khabar juga sudah kita pelajari, ya? Iya. Iya, Ustaz. Naam. Lalu mungkin kita juga kemarin, kemarin betul, di bab yang lalu kita mengenal badal, sah? Iya. Sah, kita mengenal badal di bab yang lalu. Baik. Itu semuanya rangkaian kata. Jadi rangkaian kata. Tapi hanya satu yang merupakan kalimat sempurna, yaitu al-mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah, mubtada dan khobar itu kalimat sempurna. Selain itu bukan kalimat sempurna. Gitu ya, Bu ya? Jar majrur itu bukan kalimat sempurna. Mudhaf mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Gitu kan, Ibu ya? Iya. Kalimat sempurna hanya mubtada dan khobar. Baik, di sini kita akan dikenalkan dengan rangkaian baru, rangkaian kata, tapi juga bukan kalimat sempurna, yaitu an-na'tu wal man'ut. Kita coba baca dulu contohnya. Karirna ba'di. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Marratan ukhra. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Ma ma'na talibatun jadidatun? Pelajar itu Belajar itu baru. Ini bukan ma'rifah, bukan at-talibatu jadidatun, bukan. Kalau at-talibatu jadidatun itu mubtada dan khabar. Pelajar itu baru, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau mubtada itu kan isim ma'rifah kemarin kita pelajari. Kalau ini nakirah. Jadi ini bukan kalimat sempurna. Kalau pelajar itu baru, itu kalimat sempurna, ya kan Ibu ya? Iya. Ini bukan kalimat sempurna. Talibatun jadidatun, seorang siswi baru. Seorang siswi baru. Atau siswi baru gitu saja. Nah, itu kan bukan kalimat sempurna, kan gitu Ibu ya? Siswi baru. Siswi baru kenapa? Kan belum selesai kalimatnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik, talibatun jadidatun. Ini adalah rangkaian an-na'tu wal man'ut atau as-sifah wal mausuf. Kata pertama ini disebut apa? Kata pertama ini man'ut. Kata pertama atau talibatun ini sebagai man'ut. Ini man'utnya. Man'ut. Man'ut itu apa sih, Ibu? Yang disifati. Yang di Man'ut bukan matbu'. Kalau matbu' itu yang diikuti. Kalau man'ut itu sama seperti mausuf, yang disifati. Apa Ibu? yang disifati. Jadi talibatun ini kedudukannya sebagai apa Ibu? Man'ut atau mausuf. Makna yang disifati. Gitu Ibu ya? Oke. Berikutnya jadidatun. Jadidatun kedudukannya sebagai apa? Apa Ibu? Jadidatun kedudukannya sebagai na'tun atau sifah. Sifatun atau na'tun sama. Sifat. Di talibatun sebagai man'ut, jadidatun sebagai na'tun. Jadi urutannya seperti itu Ibu ya. Man'utnya dulu baru na'tun. Kalau jangan terlalu terkecoh dengan judul. Kalau orang biasanya semua kitab itu memang menyebutkannya an-na'tu wal man'ut. Tapi prakteknya itu urutannya itu man'ut dulu baru na'tun. Gitu ya, Bu ya? Jadi yang disifati dulu baru sifatnya setelahnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Insyaallah. Talibatun jadidatun. Talibatun ini yang disifati, jadidatun ini kata sifat. Ya kan Ibu ya?
Iya. Ini sifat dari thalibatun. Sampai di sini nggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Taib. Berikutnya kita lihat, kita perhatikan. Namanya rangkaian kata itu pasti ada ketentuannya Ibu sekalian. Pasti ada ketentuannya. Seperti kemarin mudhof dan mudhof ilaih ada ketentuannya. Mubtada dan khabar ada ketentuannya. Ya kan Ibu ya? Ini juga an-na'tu wal man'ut itu ada ketentuannya Ibu. Ketentuannya apa? Kalau man'ut itu bebas Ibu. Man'ut itu bebas. Boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh mufrad, boleh mutsanna, boleh jama', boleh marfu', boleh majrur, boleh mansub. Gitu Ibu ya. Man'ut itu bebas. Wadih? Boleh. Yang nggak boleh bebas itu na'tunnya, sifatnya. Na'tun, kalau kita perhatikan na'tun di sini jadidatun. Jadidatun. Na'tun itu harus sama, harus mengikuti man'utnya. Ini sifat harus mengikuti yang disifati. Dalam berapa hal? Apa saja? Kalau kita perhatikan jadidatun di sini mengikuti thalibatun dalam hal apa saja? Coba sebutkan satu persatu. Baik. Dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya sama-sama di sini thalibatun muannas, betul? Maka jadidatun ini na'tunnya atau sifatnya juga harus ikut muannas. Gitu ya, Bapak ya? Bukan thalibatun jadidun, itu salah. Harus thalibatun jadidatun. Di sini sama-sama muannats. Jadi pertama mengikuti dalam hal apa, Ibu? Jenisnya. Jenisnya. Jenis maksudnya mudzakkar atau muannas harus sama. Wadih? Berikutnya di sini sama dalam hal apa lagi? Thalibatun, kalau kita perhatikan kata thalibatun ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Na'tunnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah juga, sama tidak? Sama, betul sekali. Ini sama. Jadi thalibatun ini nakirah, maka jadi datun juga ikut nakirah. Gitu Ibu ya. Jadi harus sama, harus mengikuti na'tun itu mengikuti man'utnya. Pertama tadi dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya, kedua dalam hal ma'rifah nakirahnya. Gitu Ibu ya. Wadih? Mengikuti dalam hal apa lagi Ibu? I'rabnya. I'rabnya. Maksudnya bagaimana? Di sini kata thalibatun ini dalam keadaan apa? Marfu', tandanya dhammah, betul? Marfu. Maka na'tunnya jadi datun juga harus ikut marfu' tandanya dhammah. Wadih? Boleh. Itu sudah 3 kan ya? Pertama tadi dari mengikuti dalam hal jenisnya. Jenisnya mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian nakirah ma'rifah harus sama. Kalau nakirah ma'rifah. Lalu dalam hal i'rabnya, kalau marfu' sama-sama marfu', kalau majrur sama-sama majrur, kalau mansub sama-sama mansub. Ada satu lagi, dalam hal apanya? Dalam hal adat, jumlahnya. Di sini thalibatun, ini jumlahnya 1, betul? Betul. Thalibatun, itu satu orang. Maka jadi datun juga bentuknya mufrad, tunggal. Jadi, an-na'tu yatba'ul man'ut. Jadi na'tun itu harus mengikuti man'utnya. Kalau di bukunya ibu-ibu di bagian bawah di sana di kolom sudah ada. An-na'tu yatba'ul man'ut. Na'at itu harus selalu mengikuti man'ut dalam 4 hal. Pertama finnau atau kita bilang jenis tadi, mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian fit ta'rif wa tankir. Nakirah ma'rifahnya harus sama. I'rab. Dalam hal i'rabnya apakah marfu' atau majrur atau mansub itu harus sama. Gitu ya, Ibu ya. Kemudian dalam hal adat jumlahnya, apakah ini mufrad tunggal atau musanna ganda atau jama' itu harus sama. Wadih? Bingung tidak Ibu? Kalau saya tanya, an-na'tu wal man'ut
Apa bedanya dengan al-mubtada wal khabar? Kalau Na'at wal man'ut ini bisa langsung kita rubah menjadi mubtada dan khabar hanya dengan menambahkan huruf. Bedanya apa? An-na'at wal man'ut dan al-mubtada wal khabar. Bedanya itu kalau mubtada itu harus apa Ibu? Harus ma'rifah. Mubtada itu harus apa Ibu? Harus ma'rifah. Sedangkan khobarnya kalau hanya satu kata harus nakiroh. Ya kan Ibu ya? Itu berlawanan ma'rifah nakirohnya itu berlawanan kalau mubtada dan khobar. Sedangkan an-na'at wal man'ut harus sama, semuanya harus sama, termasuk nakiroh ma'rifahnya. Paham deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat contoh dalam susunan kalimat Ibu sekalian. Dari Nabi Andi. Aisyatu talibatun jadidatun. Aisyatu talibatun jadidatun. Bagaimana? Marratan ukhra, sekali lagi. Aisyatu talibatun jadidatun. ما معنى هذه الجملة؟ Aisyah adalah siswa yang baru. Murid baru. Aisyah itu siswa atau siswi? Siswi. Aisyah adalah siswi baru, adalah seorang siswi baru. Gitu ya, Bu ya? Baik. Di sana thalibatun jadidatun ini rangkaiannya an-na'at wal man'ut. Thalibatun sebagai man'ut, jadidatun sebagai na'atun. Tapi ini kalimat sempurna kalau kita perhatikan dari depan. Aisyatu thalibatun jadidatun. Sempurna tidak? Ini kalimat sempurna. Beda kalau hanya yang di atas tadi thalibatun jadidatun. Gitu saja bukan kalimat sempurna. Tapi kalau Aisyatu thalibatun jadidatun ini baru kalimat sempurna. Betul? Betul. Baik. Aisyah itu kedudukannya sebagai mubtada. Ahsantuna, mubtada. Ini ism ma'rifah. Nama orang kan ma'rifah. Betul? Iya. Aisyah itu sebagai mubtada. Khabarnya mana? Talibatun. Talibatun ini khabar. Ini kalau jadi datun tidak disebutin juga kalimat sempurna. Aisyatu talibatun. Aisyah adalah seorang siswi. Ya kan Ibu ya? Iya. Talibatun itu khabar. Talibatun ini khabar wa huwa man'ut. Dia khabar dan juga sebagai man'ut. Gitu Ibu ya? Jadi bisa double kedudukan seperti itu Ibu. Bingung tidak maksud saya? Tidak, Ustaz. Jadi Aisyah tadi sebagai mubtada marfu'. Kemudian talibatun ini khabar marfu'. Khabar kan Ibu ya? Wa huwa man'ut dan dia juga sebagai man'ut. Gitu Ibu ya? Nah, kemudian jadidatun na'atun. Bingung tidak? Tidak, Ustaz. Tayyib. Jadi kalau kita perhatikan thalibatun jadidatun ini sama-sama muannas, thalibatun muannas, jadidatun muannas, di akhirnya tak marbutah. Sama-sama nakirah, tidak ada alnya dua-duanya. Sama-sama marfu', tandanya dhammah. Sama-sama mufrad, sama-sama tunggal. Gitu ya, Bu ya? Jadi an-na'at wal man'ut itu harus sama dalam 4 hal. Kalau mubtada khabar itu harus sama dalam 3 hal. Nah, di sini 4 ini kecuali ma'rifah nakirah ini. Kalau khabar tidak sama, harus nakirah. Mubtadanya ma'rifah. Baik, bingung tidak Ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? An-na'at wal man'ut. An-na'atu mengikuti man'ut dalam 4 hal. Hal min soal? Halo? La yujad? Baik. Nastamir, kita lihat contoh berikutnya Ibu sekalian. Kalau tadi contoh yang pertama nakirah. Baik. Nastamir. Karena ba'di al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun.
Marratan ukhra, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ma ma'na al-baitu kabirun? Rumah itu besar. Sebuah rumah yang besar. Bukan rumah itu besar. Kalau al-baitu tadi saya bacanya gimana? Ibu baca Kabirun. Oh, afan, saya salah baca. Kita baca sekali lagi. Al-baitul kabiru. Al-baitul kabirun. Afan, saya pikirannya kemana-mana barusan. Tadi keinget teman saya ngomongin suruh nerjemahin Syekh Labib gitu. Repot juga. Habis subuh lagi. Baik. Al-baitul kabiru ini sama-sama ma'rifah, ya kan Ibu ya? Ya. Sama-sama ma'rifah, berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Thalibatun jadidatun. Tadi sama-sama nakiroh. Kalau ini al-baitu al-kabiru. Al-baitul kabiru di sini sama-sama ma'rifah. Kalau kita terjemahkan bagaimana, Ibu? Rumah besar. Rumah yang besar. Rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar. Itu bukan kalimat sempurna kan Ibu ya? Sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar kenapa? Kan bukan kalimat sempurna, betul? betul. Tayyib. Iya, Berbeda dengan al-baitu kabirun. Kalau al-baitu kabirun itu mubtada khobar. Rumah itu besar. Kalau di sini ini bukan mubtada dan khobar, tapi apa? Man'ut. Tayyib. Al-baitu kedudukannya sebagai apa? Al-baitu sebagai na'tun atau man'ut? Sebagai man'ut. Sedangkan al-kabiru sebagai na'tun. Ahsantun. Nah, insyaallah nggak bingung Ibu ya. Al-baitu sebagai man'ut, al-kabiru sebagai na'tun. Na'tun atau sifat. Baik. Kita lihat di sana contoh dalam susunan kalimat sempurna. Karena ba'di al-waladu fil baitil kabiri. Ma ma'na al-waladu fil baitil kabiri? Anak kecil rumah yang besar. Dalam rumah yang besar. dalam sebuah rumah besar. Anak kecil itu di dalam sebuah rumah yang besar. Ahsantun. Al-waladu kedudukannya sebagai apa Ibu? Al-waladu sebagai mubtada. Fi ini huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Fi ini huruf jar. Al-baiti berarti kasroh. sebagai ism majrur. Sebagai ism majrur. Sebagai ism majrur wa huwa man'ut. Ya kan Ibu ya? Ismun majrurun tanda jarnya kasroh wa huwa man'ut dan dia juga sebagai man'ut. Ya atau ya? Ya. Kemudian al-kabir sebagai na'tun. Sebagai na'tun. Kenapa di sini al-kabiri bukan al-kabiru? Mengikuti man'utnya. Karena mengikuti man'utnya. Man'utnya majrur, maka na'tun ikut majrur. Gitu Bu ya. Jadi harus sama. Di sini sama-sama mudzakkar al-bait al-kabir. Ya kan Bu ya? Sama-sama mudzakkar. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama diawali al. Sama-sama majrur. Sama-sama majrur. Ya Arab. Sama-sama tunggal. Sama-sama mufrad di sini. Wadih? Tayyib. Mungkin ada yang bingung. Ustaz, lalu kalau tadi al-waladu ini mubtada, khabarnya mana? Mana Ibu? Fil baiti. Fil baiti, ahsantuna. Fil baiti. Ini rangkaian jar dan majrur, yaitu syibhul jumlah sebagai khobar. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum jami'an. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Kalau min soal? Tidak ada. Jadi anak itu harus selalu mengikuti man'ut dalam berapa hal?
Dalam 4 hal apa saja? Dari segi jenis, Jenisnya, mudzakkar muannasnya, lalu ma'rifah ma'rifah nakirah, thumma rodnya, i'rab, jayyid, thumma adadnya. ma'adad. Ahsantunna. Insyaallah mudah Ibu ya? Insyaallah. Baik. Nanti insyaallah akan kita baca beberapa contohnya di hiwar. Berikutnya, kita langsung ke halaman berikutnya Ibu untuk menyingkat waktu. Tafadhalna iftahna. Silakan dibuka. Hal fatahtunna? Na'am, fatahna. Na'am, fatahna. Baik. Di halaman berikutnya di sana ada as-sifah ala wazni fa'lanu. Sifat wazn ala wazn. Wazn itu apa Ibu? Apa makna wazn? Ibu mungkin kalau misalkan membaca kemasan itu biasanya ada tulisan al-waznus shafi. Atau mungkin kalau anak-anak jajan itu biasanya di jajanannya ada tulisan al-waznus shafi. Wazn itu apa, Om? Kalau mizan apa, Om? Timbangan. Mizan itu timbangan. Mizan itu timbangan dari kata wazn. Mizan itu sudah mengalami tambahan huruf. Aslinya waznun. Waznun itu apa? Kalau secara harfiah. Kalau secara harfiah, wazn itu maknanya berat. Tapi maksudnya di sini juga bisa lah diartikan timbangan gitu. Juga bisa diartikan timbangan. Ini sepertinya memantul suara saya. Baik. Tapi di sini maksudnya bukan itu. Wazn di sini adalah pola maksudnya. Apa Ibu? Wazn di sini maksudnya adalah pola. Santunna, pola. Polanya as-sifat, kata sifat yang polanya fa'lanu. Misal di sana karena ba'di atashanu. Atashanu, ma makna atashanu? Haus. Naam. Kehausan itu. Jadi ini kata sifat. Thumma karena ba'di jaw'anu. Ma makna jaw'an? Jaw'an maknanya lapar. Ahsantunna. Atsyan dan jaw'an kalau kita perhatikan ini dua-duanya adalah kata sifat. Kata sifat yang polanya fa'alanu. Polanya fa'alanu persis kalau kita perhatikan di sini. Ini suara saya kok memantul. Baik, kalau kita perhatikan di sini polanya persis fa'alanu. Atsyanu huruf pertama fathah. Huruf kedua kasroh. Lalu huruf ketiga fathah panjang. Setelahnya alif. Lalu terakhir ada nun. Betul? Atsyanu polanya fa'alanu. Jaw'anu juga polanya fa'alanu. Ya kan Ibu ya? Iya. Lalu kenapa? Memangnya kenapa? Kalau sifat polanya fa'alanu diakhiri alif dan nun seperti ini kenapa? La yunawwan. Tidak boleh diakhiri tanwin. Atsyanu, nggak boleh atsyanun. Jaw'anu, nggak boleh jaw'anun. Gitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Jadi sifat yang polanya fa'alanu maka tidak boleh diakhiri tanwin. Mau tanwinnya ini dhammatain, fathatain atau kasrotain sama. Nggak boleh semuanya. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu? Ya Ustaz, insyaallah. Mudah Ibu ya insyaallah.
Jadi as-sifah ala wazni fa'lanu la yunawwan. Sifat yang polanya fa'lanu tidak boleh ditanwin. Terakhir di sana ada alladzi. Ma makna alladzi? Yang untuk laki-laki. Alladzi bermakna yang. Jadi, ini nadanya harus seperti itu ya. Nggak boleh misalkan alladzi bermakna yang. Jadi maknanya beda kan itu ya. Ini yang, ini kata sambung kalau dalam bahasa kita. Nah, kata sambung di bahasa Arab juga demikian. Istilahnya apa? Ism mausul. Ism apa Ibu? Ism mausul. Ism mausul itu dalam bahasa kita kata sambung. Sama. Tapi ini penggunaannya hanya lil mufradil mudzakkar. Hanya untuk mufrad mudzakkar. Gitu Ibu ya? Kata sambung maknanya yang diterapkan atau digunakan hanya untuk mufrad mudzakkar. Bingung tidak Ibu? Mufrad mudzakkar. Tunggal mudzakkar. Ya, kalau misalkan nanti muannas bagaimana? Anda sendiri kata sambungnya. Bukan mau pakai alladzi tapi allati. Gitu Ibu ya? Kalau musanna jamak juga ada sendiri bentuknya. Jadi alladzi ini hanya untuk mufrad mudzakkar. Wadih? Wadih. Baik. Misal, kalau misal kita ingin mengatakan buku yang ada di atas meja itu milik Pak Guru. Madza naqul? Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Baik. Ini sudah buka buku semuanya. Baik. Kalau misalkan kita bilang al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi, ini kurang tepat. Al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi ini kurang tepat, kurang pas. Didengar itu kita harus mikir dulu. Itu Ibu ya. Jadi kalau kita tambahkan ism mausul maka itu lebih tepat. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Katirna ba'di. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ahsantun. Nama makna? Buku yang berada di atas meja itu milik Pak Guru. Ahsantun. Nah, ini baru kalimatnya bagus dan sempurna. Al-kitabu sebagai mubtada, alladzi 'ala maktabi lil mudarrisi ini sebagai khabarnya. Itu Ibu ya, insyaallah simpel saja seperti ini. Mungkin penerapannya hampir sama seperti yang dalam bahasa kita. Gitu Ibu ya. Nanti insyaallah akan kita jumpai beberapa contoh di hiwar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? Lanjut. Baik. Ini sudah ada nih Ibu ya? Sudah Ustaz. Insya Allah untuk beberapa contoh di sana ada hiwar dan juga tamarin kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini agak panjang, bab 9. Enggak masalah. Di sana ada PR Ibu sekalian. At-tamrinu tsalits. Latihan ketiga Ibu sekalian, silakan dibuka. At-tamrin tsalits, latihan 3 Ibu. Halaman berapa latihan 3 Ibu? Halaman berapa? 95. Halaman 95. Santuna, halaman 95 perintahnya da'i fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Letakkan pada bagian yang kosong pada susunan-susunan kalimat berikut ini man'ut yang sesuai. Man'ut. Jadi kita diminta untuk menyebutkan apa Ibu? Man'ut. Karena di sana semuanya sudah ada na'atunnya. Al-arabiyatu nuqtah sahlah. Sahlah itu na'tun.
Ana nuqtah qadimun. Qadimun ini na'tun. Ammarun nuqtah ghaniyun. Ghaniyun ini na'tun. Hadza nuqtah maksurun. Maksurun na'tun. Faisalun nuqtah kaslanu. Kaslanu ini na'tun. Jadi kita diminta untuk menyebutkan man'ut yang sesuai, yang nyambung maknanya. Gitu ya, Bu ya? Oh iya. Dan diingat ketentuannya tadi, na'tun itu harus sama dengan man'utnya dalam fathah. Berarti di sana sudah man'utnya sudah na'tunnya sudah ada, tinggal menyebutkan man'ut yang sesuai. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Bingung tidak? Bingung tidak, Ibu? Ada pertanyaan? Hal min soal anil wajib. Ada pertanyaan tentang PR, Ibu? Jadi ini tugas tulisnya mengerjakan latihan 3 halaman 95, mengisi bagian yang kosong dengan man'ut yang sesuai. Tidak ada pertanyaan? Halo? Ayo, Chat. Ustaz, Nah, kalau ada alif lamnya, terus itunya na'tunnya ada alif lamnya juga. itu na'tunnya di sini semuanya nakirah. Maka kita menyebutkan man'utnya juga nakirah. Oh. Gitu ya? Iya. Enggak bingung kan maksud saya? Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Yang bisa dicontohin satu. Dicontohin satu. Satu Iya. cukup nggak, Om? Cukup insya Allah. Masih agak. Mana tadi? Baik, contoh di sana ya. Di sana al-arabiyyatu nuqtah sahlatun. Al-arabiyyah maknanya apa, Om? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sahlatun maknanya mudah. Kalau saya isi misalkan al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Lughatun itu mufrad muannas nakirah, ya kan Ibu ya? Iya. Lughatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Gitu ya, Ibu ya? Wadih? Ada pertanyaan lagi, Ibu? Nasrullah murana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini ad-darsu tasnya. Pelajaran ke 9. Ini kita harapan kita ini kemarin di rapat itu dengan teman-teman, insya Allah kalau bisa Desember itu kita sudah selesai pembelajaran kita. Desember sudah selesai pembelajaran kita. Jadi meskipun pekan depan kita belum masuk ke bab 10, ini Ibu, kalau misalkan kita hafal sekalian bab 10 bagaimana Ibu? Nah, daripada numpuk-numpuk di akhir kan, Om ya? Nah, bab 10 karena nanti kita juga akan menghafal dhamir di bab 10. Jadi ini pekan ini sekalian dihafal ad-darsul ashir, pelajaran ke-10. Di sana ada 24 kosakata dan ada 3 asalib. 24 kosakata di sana sebagian ada dhamir, ada hu, ha, ka, ya mutakallim, ta, tu, ma, huna, ma'a, inda, abun, ummun. Ini mudah-mudah kata-katanya. Lalu zamilun, zaujun, tiflun, fatan. Ingat di sana fatan ada tanwinnya. Fatan. Lalu mudarrisatun, al-urdiyatu, al-yabaniyatu, al-kuwaitu, ar-riyadu, at-taifu, wahidun, jalasa. Jalasa ini fi'lun. Baik. Mudah insyaallah. Ini mudah-mudah kosakatanya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Berikutnya di sana masmuka ismi Muhammadun. Anta talibun jadidun. Gitu ya, Bu ya. Tugasnya jadi ada tugas tulis dan tugas hafalan. Tugas tulisnya halaman 95, latihan 3, dan tugas hafalannya menghafal kosakata dan asalib pelajaran ke-10. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Halo?
Lanjut, Ustaz. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, nakhtim. Dan ibu-ibu yang belum sempat mengumpulkan kemarin, silahkan dikumpulkan ibu ya, untuk tugas-tugas yang lalu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak ada, Yang nomor 4 tuh bacaannya gimana, Tat? Yang nomor 4 tugas tulis, Om. Tugas tulis atau hafalan? Tulis. Hafalan. Hafalan. Ya itu. Bilang aja ya mutakallim gitu, Om. Oh ya. Bilang aja ya mutakallim gitu, Om ya. Ya, mutakallim. Ya mutakallim. Karena di sana ya sukun gimana bunyinya kan gitu. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, Masya Allah. kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.